Kita berusaha untuk menegakkan keadilan, tapi tidak semuanya bisa tuntas di dunia. Ada saatnya nanti, dan ini yang harus kita takuti. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kita simak dulu ayatnya ya. Surat bisa? Surat Fatir, surat 335 ayat 45. Surat Fatir ayat 45. 45. Ya, kita sama-sama buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Tuh, begitulah, tidak ada yang tersisa. Jadi kita hidup ini hanya karena karunia Allah saja. Kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, wah sudah lewat kita ini. Benar? Maka tidak ada jalan bagi kita untuk petantang-petenteng merasa hebat. Di dunia ini ada yang korupsi tidak ketangkep, ada yang zolim tidak dihukum, ada yang curang tidak terbongkar. Oh tenang ya, semuanya pasti ada balasannya. Karena nanti akan ada pengadilan yang orang tidak bisa lari. Tidak bisa lari, tidak semua bisa diselesaikan di dunia ini. Banyak orang yang diperlakukan zolim dan keburu mati tidak sempat membalas, dan yang zolimnya juga dia tidak dihukum karena dia yang bagian zolim, ada balasannya. Tidak ada yang bisa lari. Nanti di akhirat ada pengadilan yang pasti sangat adil, di mana setiap orang akan dapat dari apa yang dia lakukan tanpa berkurang sedikit pun juga. Jadi kalau merasa mendapat ketidakadilan di dunia ini, memang dunia ini tidak tuntas semuanya, tapi di akhirat nanti kita berusaha untuk menegakkan keadilan, tapi tidak semuanya bisa tuntas di dunia. Ada saatnya nanti, dan ini yang harus kita takuti. Kalau kita berbuat zolim, kita selesaikan di dunia ini. Karena kalau tidak selesai di dunia, di akhirat nanti kita benar-benar sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menebusnya. Orang muflis itu orang bangkrut, yang di dunia ini banyak berbuat baik, tapi di akhirat ketika ditimbang semua pet buntut pendek buntet, dia tidak berani karena yang ngomong gitu atasannya.
Petbun, ya Nut, itu sama aja ngelawan hadirin. Berapa banyak yang disakiti tidak berani melawan, karena yang menyakiti itu atasannya, majikannya. Di akhirat dapat balasannya. Caranya bagaimana? Pahala orang yang menyakiti diambil, diberikan kepada yang disakiti. Jadi para pembantu di dunia, asisten rumah tangga yang banyak disakitin oleh majikannya dan tidak sempat diselesaikan di dunia, itu di akhirat panen tuh. Majikannya sholat, saum, mengaji, umroh, bisa dibayarkan kepada pembantunya. Karena keadilan Allah pasti tegak. Habis pahalanya, maka dosa orang yang disakiti akan dibayarkan kepada orang yang menzoliminya. Jadi tidak semua tuntas di dunia, ada di akhirat. Kita simak ayatnya ya. Surat Ibrahim surat 14 ayat 42 sampai 43 dan surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malul zalimun. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai pada hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Pada hari itu manusia berkata, "Kemana tempat lari?" Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Allah Tuhanmu lah tempat kembali pada hari itu. Jadi kita harus yakin sekali bahwa semua perbuatan kita itu ada balasannya. Kalau kita sempat berbuat salah, segera kita minta dimaafkan. Kalau berkaitan dengan dunia, selesaikan. Jangan pernah nunggu lebaran, karena boleh jadi malam lebaran saudara meninggal. Kapan kita berbuat salah, jangan gengsi, minta maaf saja. Kalau berkaitan dengan dunia, harta, bayar, jangan ditunda. Visi keburu mati. Jangan takut rugi, karena kerugian adalah kalau kita tidak bisa membayarnya di dunia, dan di akhirat nanti kita akan menanggungnya. Jangan menunda-nunda untuk minta maaf, jangan menunda-nunda untuk melunasi hutang kalau sudah dimampukan. Bagaimana kalau orang yang kita sakitinya tidak ada, sudah pindah atau meninggal? Doakan kebaikan kepada yang bersangkutan, supaya kebaikan yang kita lakukan bisa menutupi kesalahan kita nanti.
Bagaimana kalau orang itu menyakiti kita? Maafkan. Bahkan sebelum mereka minta maaf. Tidak ada ruginya. Memaafkan orang lain membuat hati kita lega. Sakit hati dan dendam membuat kita nelangsa. Maafkan. Bagaimana kalau dia hutang? Tagih. Dia tidak sanggup bayar, halalkan. Tunda dan halalkan. Tidak semua orang sanggup membayar hutang, benar? Tekniknya adalah begini, untung bukan kita yang jadi dia. Dan kita tidak tahu besok lusa takdir kita apa. Sekarang mungkin kita berjaya secara duniawi. Tapi kan kalau Allah mau ngambil seketika bisa itu. Sekarang punya, besok tidak punya. Kan ada yang asalnya banyak uang, kasih kejadian oleh Allah jadi namanya mantap, makan tabungan. Tetap oleh Allah nggak dikasih uang, lama-lama manset. Tahu manset? Makan aset. Tidak punya uang terus, keperluan banyak, bisa matang itu, makan utang. Nah, kalau ada orang yang berhutang ke kita dan tidak mampu bayar, dan kita tahu bahwa dia udah berusaha keras membayar, tapi tidak mampu, ya sudah. Daripada kita capek mikirin uang yang ada dipinjam orang, lebih baik kita syukurin rezeki yang ada, dan syukur bukan kita yang berhutang. Nah, tidak sulit bagi Allah ngebalikan. Dari tadinya memberi utang jadi penghutang, gampang. Seperti perawat, judes ke pasien, tinggal dibalikan aja takdirnya oleh Allah. Ya, ngejungkel tak perawat jadi pasien. Memangnya kalau perawat tidak akan selamanya jadi pasien? Tidak mungkin. Kalau Allah mau jadi pasien, jadikan. Benar? Oh, perawat tegang nih, sing bager ya. Jadi dokter nggak boleh judes ke pasien dan tinggal dipindahin ya penyakitnya oleh Allah. Mudah bagi Allah ngebulak balik segala kejadian.